Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sam- Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata kuliah administrasi perkantoran. Di video ini akan Bapak jelaskan terkait instrumen observasi lapangan atau mini research mata kuliah administrasi perkantoran. Di sini sudah Bapak buat beberapa kolom. Yang pertama terkait indikator sub CPMK. Eh, Terkecuali poin yang pertama ya, karena kita perlu juga profil dari lembaga yang kita research atau kita observasi. Intinya rambu-rambunya ketika rekan-rekan sekalian masuk ke sebuah lembaga, nantinya sudah dibagi-bagi ya. Kita ada prosesnya atau tahapannya, ada 3 tahapan sebelum kita melaksanakan grand tour atau masuk ke lapangan. Yang pertama ada pra pelaksanaan, ada pelaksanaan atau grand tour, dan yang terakhir itu ada eh, pasca pelaksanaan observasi. Di pra pelaksanaan ini apa yang harus dilaksanakan atau harus dikerjakan? Yang pertama pasti kelompok atau tim yang sudah dibentuk harus menentukan beberapa lokasi yang menjadi plan A, plan B, dan plan C-nya. Itu untuk menghindari jika memang lembaga tersebut kurang berkenan untuk dilakukan observasi. Yang kedua, tim mempelajari secara detail dan juga secara terperinci instrumen yang sudah Bapak buat ini. Nanti akan dijelaskan pointer-pointer yang eh, dirasa itu perlu difahami saja. Karena secara struktur ini sudah Bapak buat sesuai dengan mengacu pada lesson plan atau juga RPS yang sudah dibuat. Sesuai dengan kajian yang perlu kita bahas ya. Lalu selanjutnya setelah itu di pra ya, di pra silakan yang pasti dibuatkan juga surat pengajuan atau permohonan untuk melaksanakan observasi lapangan. Jadi sebenarnya jangan terlalu vokal untuk menyampaikan kepada lembaga bahwa kami sedang melakukan mini research, karena ditakutkan lembaga menjadi tertutup karena dirasa riset itu eh, dianggap apa ya, lebih katakanlah porsinya lebih berat. Nah, itulah kenapa kita buat menjadi istilahnya menjadi observasi lapangan. Intinya nanti ke lapangan kita ingin belajar bagaimana tata kelola perkantoran di lembaga yang akan kita lakukan kunjungan. Tapi intinya outputnya itu adalah mini research ya dari ini. Karena kan ada teknik pengumpulan data berdasarkan eh, research kualitatif seperti itu. Ini yang dilakukan atau di perencanaan ya, perencanaan sebelum melaksanakan observasi ke lapangan. Lalu kita masuk ke grand tour atau ke lapangan. Nah, ketika masuk ke lapangan, Bapak titip pesan untuk rekan-rekan sekalian menjaga attitude, eh, sopan santun, lalu tata krama ketika di lapangan, ketika bertemu dengan orang kantor, lalu juga kita jangan berani-berani mendikte ya. Intinya surat dimasukkan ke lembaga, selebihnya nanti kita menunggu respon dari lembaga ataupun juga mengontak secara berkala seperti itu. Jadi kalau kalau misalnya nanti didisposisi kepada siapa, kita terima saja, kita ikuti saja alurnya seperti itu. Nanti kan didisposisi kepada orang yang dirasa tepat ya, ditunjuk oleh lembaga. Jadi tidak harus nanti saya harus spesifik kepada pimpinan, enggak. Nanti tinggal menunggu saja rekomendasi dari internal lembaga. Lalu eh, jika nantinya rekan-rekan sekalian membuat janji harap tepat waktu, lalu ketika memang mau ke lokasi bersama, mohon
bersama-sama ya, jangan masing-masing untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa bertemu di satu titik dan bareng berangkatnya seperti itu. Itu di pelaksanaan ya, di pelaksanaan Grand Tour. Intinya mohon minta izin jika mau mendokumentasikan, melakukan wawancara dengan siapapun itu, memvideokan, memfotokan lingkungan kantor. Jadi jangan sembarangan rekan-rekan memfoto atau memvideo tanpa izin atas izin dari yang diberikan tanggung jawab atau yang diberikan amanah untuk menjadi guide kita. Juga yang terpenting mohon jangan apa ya, jadi jangan cengengesan kalau di lokasi itu. Intinya teman-teman secara profesional memperlihatkan bahwa eh, teman-teman mahasiswa UIN dan juga eh, intinya bersikap someah lah gitu dengan pihak eh, perwakilan dari lembaga yang kita kunjungi. Itu ketika pelaksanaan silakan dilakukan studi wawancara boleh, studi wawancara dulu boleh. Teknik wawancaranya boleh terstruktur seperti ini, boleh tidak terstruktur, pilih saja yang mana. Bisa bisa mengambil pertanyaan-pertanyaan yang dirasa krusial kalau waktunya kurang memungkinkan. Kalau misalnya cukup waktunya cukup, bisa diperlontarkan pertanyaannya per pointer seperti itu. Per pointer. Jangan lupa di record ya, di record agar nanti hasil wawancara ini juga nanti hasilnya akhirnya diketik lagi ya dan dibahasakan kembali. Lalu observasi lingkungan, nanti difotokan, divideokan bagaimana lingkungan perkantorannya, bagaimana pelaksanaan observasinya, berfoto dengan siapa yang diwawancarai. Jangan lupa itu menjadi hal juga yang penting dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Yang ininya juga selama proses pelaksanaan kunjungan ke lapangan, mohon ketua kelompok bertanggung jawab eh, melakukan atau mengabsen ya, anggotanya. Jika tidak hadir, coret saja. Di pertemuan itu tidak hadir, misalnya. Coret saja, tidak apa-apa. Dan juga intinya jangan di mata kuliah yang lain ya, yang sedang berlangsung waktunya. Karena juga kita sering menghargai lah, karena mata kuliah lain pun juga pasti sama-sama urgent seperti itu. Kalau misalnya lanjut di sini dulu ya, masuk ke studi dokumentasi. Nah, kalau ini khusus ya, ada keterangan ada dan tidak ada. Nanti ditanyakan dulu, ada nggak dokumen tentang ini? Ada nggak atau tidak ada? Kalau ada, boleh nanti diminta di copy, diminta linknya atau di copy file hard filenya seperti itu jika berkenan. Data-data yang dirasa tidak sensitif ya bisa di copy. Kalau tidak ada cukup checklist tidak ada dan tidak harus diminta ada dokumennya ya karena tidak ada. Khusus untuk observasi, Bapak sediakan catatan lapangan selain foto dan video dari lingkungan atau aktivitas atau kantor, disediakan juga di sini deskripsinya. Di sini formatnya sudah Bapak sediakan. Jadi rekan-rekan tinggal eh, nanti ada salah seorang yang mencatat bagaimana aktivitas hari ini, dilakukan observasi apa saja, kegiatannya apa saja, kunjungannya, seperti itu. Lalu masuk ke setelah ini ya, nanti perkunjungan per hari apa gitu, nanti silakan dicatat di sini oleh salah satu oleh sekretaris boleh misalnya. Kalau ada sekretaris ya. Oke. Nanti dibagi-bagi saja, dibagi-bagi jobnya, jadi semuanya kebagian. Tapi tidak harus ada yang misalnya melakukan wawancara, ada yang salah seorang melakukan observasi, lalu ada salah seorang yang memang memegang dokumen seperti itu. Ada salah seorang yang mengkolek datanya disatukan, dijadikan satu gitu untuk mereport semua, merekap semua data. Itu di pengambilan data ya, di proses pengambilan data, ini indikatornya, pertanyaannya. Ini sebenarnya bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nanti rekan-rekan boleh eh, apa ya,
boleh memodifikasi, mengurangi jangan, tapi menambah boleh. Silakan ya, ini instrumen minimumnya. Selanjutnya, setelah itu teman-teman melaksanakan mengkolek data di lapangan dalam waktu 3 minggu ya. 3 minggu, 3 pertemuan, waktunya silakan disesuaikan dengan kantor dan juga ininya tadi ya, rambu-rambunya tidak tidak di jam-jam yang sedang mata kuliah lain berlangsung, lalu juga seizin ya, atas seizin dan laporan juga ke PJ ya bahwa kami sedang melaksanakan kunjungan kemana, hari apa, kemana, tanggal berapa, sesuai dengan catatan lapangan yang ada di bawah ya. Itu jadi report untuk nanti disetor juga kepada PJ aktivitasnya apa hari itu atau di pertemuan berapa, di tanggal berapa ya. Lalu nanti masuk ke pra ya, pasca, mohon maaf. Pasca pelaksanaan, jadi pasca Grand Tour tadi kita sudah selesai mengumpulkan data, kolek data, kita ke pasca pelaksanaan observasi lapangan atau mini riset ini. Paskanya teman-teman mengumpulkan data-data yang sudah dikumpulkan tadi, wawancaranya diketik ulang, observasinya dideskripsikan, apa temuannya, studi dokumennya itu dikumpulkan. Nanti akan dipilah mana yang bisa digunakan untuk kebutuhan di analisis data. Tuh, data-data ini sudah diklasifikasikan sesuai dengan sub CPMK-nya ya. Dia dapat ada apa? Ada tabel, dibuat tabel lagi boleh. Ininya formatnya disesuaikan kembali ya. Di seperti ini kan boleh ya datanya ada atau tidak. Setelah itu lalu rekan-rekan sekalian memilah ini data lalu dimasukkan dideskripsikan dulu, nanti dimasukkan ke anak-anak laporan jurnal. Template jurnalnya nanti akan Bapak share juga. Lalu silakan rekan-rekan pastikan sudah membaca dulu jurnal, kerangka jurnal agar memahami ya bagaimana sih gambaran jurnal yang baik dan benar itu. Nah, rekomendasinya silakan bisa buka jurnal MPI Win Bandung ya, ISEMA bisa. Nanti bisa lihat di situ contohnya. Lalu itu pasca ya. Setelah itu menyusun ke laporan. Itu di minggu keempatnya berarti. Sudah 3 minggu, ada empat minggu ya. Ada minggu keempatnya itu menyusun laporan jurnalnya. Lalu dituangkan dalam PowerPoint ataupun juga intinya untuk dipresentasikan atau didiseminasikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Nanti rekan-rekan yang lainnya kita akan bandingkan bagaimana tata kelola di beberapa kantor tadi ya sebagai sebagai pembanding lah kepada rekan-rekan sekalian yang lainnya yang berbeda kantornya. Itu di paskanya dan jangan lupa mohon dibuatkan surat balasan telah melaksanakan observasi lapangan atau mini riset. Dibuatkan surat balasan aja telah melaksanakan observasi lapangan. Untuk penutup mungkin boleh rekan-rekan sekalian menyiapkan boleh menyiapkan tanda mata atau cendera mata sebagai sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah melaksanakan kunjungan di sana di kantor tersebut yang murah saja, yang berkesan ya, yang bisa dipajang seperti itu. Nanti itu menjadi kenang-kenangan kita. Jika rekan-rekan yang mungkin di sekolah ataupun juga di pesantren itu kan masih ada PLP 2 dan 3 ya, atau magang lah, magang di semester 4 atau semester 6 kalau nggak salah. Tapi nggak tahu juga ya. Yang pasti nanti akan ada magang kalau tidak salah. Dan nanti bisa jadi itu bisa direkomendasikan untuk jadi tempat magang ke rekan kalian. Intinya tetap jaga silaturahim dengan lembaga yang dilakukan observasi. Itu barangkali penjelasan dari Bapak terkait dengan form atau instrumen kunjungan yang sudah dibuat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen ini bisa diunduh di LMS ya. Hatur nuhun.